Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga. Apakah yang dikatakan oleh umat itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Sebelum kami membantah perkataan saudara Farhan Abu Fraihan terkait masalah bid'ah, di sini saya ingin meluruskan perkataan dia terkait bahasa Arab. Dia mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Sekali lagi dia mengatakan ni'matuh. Letaknya dibaca dhammah. Ini salah. Sekali lagi salah. Yang benar itu adalah dibaca ni'matil bid'atu. Ni'mati, bukan tuh. Jadi letaknya itu kasrah. Letaknya adalah kasrah. Yang asalnya adalah sukun. Ni'mah, bi'sa ini termasuk dalam bahasan ilmu nahwu. Ni'mah bi'sa adalah termasuk fi'il madi, fi'il jamid lazim. Ya, fi'il itu butuh pada fa'il. Fa'ilnya adalah al-bid'atu. Dan jumlah antara fi'il dan fa'il ini, jumlah antara ni'mah dan al-bid'atu itu menjadi khabar muqaddam. Mubtada'nya adalah hadhihi. Menjadi mubtada' muakhar. Atau bisa juga hadhihi itu menjadi badal dari al-bid'atu. Jadi sekali lagi bukan dibaca ni'matu, tapi dibaca ni'matil bid'atu. Maka saya sarankan kepada saudara kami Farhan Abu Fraihan dan kepada kelompok-kelompok yang sewaham dengan dia, sebelum membahas lebih jauh tentang bid'ah dan apa itu bid'ah, pelajari dengan baik, fahami dengan baik, asah dengan sebaik-baiknya bahasa Arab. Bahasa Arab Anda itu diasah, diperbaiki, dipelajari, difahami dengan baik, agar ketika Anda menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi, atau ketika Anda menukil perkataan ulama yang berbahasa Arab, Anda tidak salah membaca dan tidak salah memahami. Anda salah membaca, salah memahami bukan kebaikan yang akan Anda sajikan, akan tetapi malah keburukan, kengawuran, keserampangan yang akan Anda pertontonkan. Kemudian menanggapi serta membantah pernyataan saudara Farhan Abu Fraihan yang mengatakan bahwa itu kan Umar. Itu sahabat Nabi. Anda siapa? Anda bukan Umar, Anda bukan sahabat Nabi. Ya jelas, kami bukan sahabat Nabi, kami bukan Umar. Walaupun ada di antara kami yang bernama Umar, ya bukan Umar Ibn Khattab, bukan sahabat Nabi. Jelas. Zamannya sudah sangat-sangat jauh. Anda kok masih bertanya? Aneh. Kemudian dia mengatakan apa? Itu Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi, bahkan termasuk khulafa ar-rasyidin, termasuk khulafa ar-rasyidun. Jadi boleh-boleh saja membuat perkara baru. Yang memang kita itu diperintah untuk ikut sahabat. Ya, memang ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan apa? Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihdadaitum. Sahabat-sahabat Nabi itu laksana bintang. Dengan siapapun kita ikut sahabat, kita dapat hidayah. Ya, memang ada hadisnya. Justru malah perkataan Anda yang kedua ini itu mendukung serta melandasi statement pernyataan orang-orang yang mengatakan apa? Bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Bid'ah itu tidak semuanya dolalat. Bid'ah itu tidak semuanya madzmumah. Tapi ada yang hasanah, ada yang baik. Dasarnya apa? Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Yang mana Sayyidina Umar sendiri jelas-jelas mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, bahwa bid'ah ini adalah baik. Yaitu bid'ah mengumpulkan para sahabat sholat tarawih dengan satu imam berjamaah.
Itu bid'ah kata Sayyidina Umar. Jelas beliau mengatakan itu bid'ah, cuman baik. Lah oleh karena itulah ulama-ulama mengatakan apa? Bahwa tidak semuanya bid'ah itu tercela, tidak semuanya bid'ah itu sesat. Kan kita sudah diperintah oleh Nabi SAW untuk ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membuat sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang baru itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan syariat. Maka itu diperbolehkan. Jadi justru malah perkataan Anda yang kedua yang mengatakan itu kan Umar Ibnul Khattab. Justru karena Umar Ibnul Khattab sahabat Nabi, kita ikut membuat perkara-perkara baru yang selama perkara baru itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu hukumnya boleh. Kemudian membantah perkataan dia yang terakhir yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu ada di zaman Nabi. Perkataan dia ini dibantah oleh sahabat Nabi langsung. Siapa? Yaitu Ubay bin Ka'ab. Jadi dalam ceritanya, pada saat Sayyidina Umar itu mengumpulkan sahabat untuk bisa sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, itu ada sahabat yang mengatakan begini. Itu ada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Waruwiya, saya bacakan. Waruwiya an Ubay ibni Ka'ab annahu qala lahu. Jadi ketika Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat untuk bisa sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di satu masjid, dan mereka pun akhirnya keluar ke masjid, masuk ke masjid, sholat secara berjamaah dengan satu imam itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah yang baik. Maka Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi mengatakan apa kepada Sayyidina Umar? Dia mengatakan, inna hadza lam yakun. Umar, ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini enggak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Ini nggak pernah ada di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar itu nggak ada ini. Justru yang mengatakan tidak ada itu adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Maksudnya adalah bukan masalah sholat tarawihnya. Kalau sholat tarawihnya itu memang ada. Cuman menjadikan begitu. Yang harus Anda fahami, menjadikan sahabat berjamaah sholat tarawih dengan satu imam. Itu nggak pernah dilakukan di zaman Nabi dan zaman Sayyidina Abu Bakar. Makanya Ubay bin Ka'ab mengatakan, inna hadza lam yakun. Hal ini tidak pernah terjadi. Hal ini tidak pernah ada. Kok kamu lakukan? Maka apa jawaban Sayyidina Umar? Faqala Umar. Umar mengatakan, qad alimtu. Iya, saya tahu, saya faham. Ini tidak pernah ada. Ini bid'ah. Walakinnahu hasan. Akan tetapi ini baik. Justru yang mengatakan tidak ada itu adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi perkataan Abu Furaihan ini dibantah langsung oleh perkataan sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa hal itu memang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat berjamaah sengaja maksudnya ya, sengaja sholat berjamaah, sholat tarawih dengan berjamaah dengan satu imam di masjid. Itu nggak pernah. Yang ada itu Nabi sholat sendirian. Nabi sholat sendirian kemudian diikuti tanpa Nabi suruh. Tanpa Nabi suruh. Nah ini Sayyidina Umar ini malah menyuruh. Nah, menyuruhnya Sayyidina Umar, menjadikannya beliau mengumpulkan para sahabat untuk bisa sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid itu memang nggak pernah dilakukan di zaman Nabi dan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itulah Ubay bin Ka'ab protes. Ini tidak pernah dilakukan. Kok Anda melakukan? Maka kata Sayyidina Umar, sekali lagi kata Sayyidina Umar, beliau menjawab, ya saya tahu, ini tidak pernah dilakukan, cuman ini baik. Baik demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dari faham-faham yang menyimpang, dari faham Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, wallahu a'lam.